Udara di dalam aula seolah menjadi lebih panas secara mendadak karena gejolak emosi yang ada di dalam ruangan. Tori terdiam membeku. Ia tidak menyangka bahwa syaratnya akan menyangkut masalah pribadi seperti pernikahan. Tori tidak langsung menjawab. Ia menimbang kata-katanya agar tidak menyinggung perasaan siapapun, namun tetap jujur pada prinsipnya. Tori menarik nafas panjang. Ia merasa perlu menjelaskan posisinya dengan lebih jelas agar tidak menjadi kesalahpahaman. Maafkan aku, kepala keluarga. Aku tidak bisa membuat keputusan seperti ini sendiri. Agni Supi menundukkan kepalanya, menatap lantai di bawah kakinya selama beberapa detik. Ia kemudian mengangkat wajahnya kembali, matanya menunjukkan kebingungan yang besar. Aku juga tidak diberitahu akan hal ini sebelumnya. Ini bukanlah paksaan, tapi ini adalah tawaran. Aku menghormati tawaran itu, kepala keluarga, tapi aku harus memastikan dulu semuanya. Kami tidak akan menekanmu, tapi pernikahan akan mengikat hubungan klan secara kuat. Dan ini harus diputuskan dengan serius. Aku perlu waktu. Tentu saja, kau mendapatkan waktunya. Aku akan menunggu. Agnisura kemudian melangkah perlahan mendekati Tori. Langkah kakinya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Agnirek dan Agni Supi dibesarkan langsung olehku. Orang tua mereka menghilang dalam ekspedisi di luar benteng. Aku tidak ingin cucuku terikat pada sosok yang tidak layak. Kepala keluarga, aku tidak akan mempermainkan kepercayaan siapapun. Tapi aku juga tidak ingin menyakiti siapapun. Jadi aku butuh waktu untuk memutuskan semua ini. Itulah yang aku dengar. Kami menghormati keputusanmu itu, anak muda. Keheningan kembali melanda selama beberapa detik sebelum Agnisura akhirnya mengangkat tangannya untuk membubarkan pertemuan tersebut. Baiklah, pertemuan ini aku rasa sudah selesai. Tidak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Aku tunggu jawabannya setelah tes kedewasaan selesai. Semua yang ada di ruangan itu secara bersamaan membukukan badan mereka dengan sangat rendah ke arah Agnisura dan kemudian ke arah Tori. Agnirek melangkah mendekat ke arah Tori dan merangkul bahunya dengan akrab. Jika kau menikahi adikku, maka kita akan menjadi saudara yang sebenarnya. Ini adalah keputusan yang sulit. Aku harus berhati-hati, saudara Agnirek. Agni Supi kemudian berjalan mendekat ke arah mereka berdua. Wajahnya masih nampak sedikit tegang setelah pengumuman tersebut. Aku sungguh tidak tahu tentang rencana ini. Ya, aku tahu. Aku harap hal ini tidak menyakiti perasaanmu. Siapa yang tidak sakit hidup dalam penuh aturan. Tapi demi klan naga, ini hanyalah masalah kecil. Kau adalah wanita yang tangguh. Jika begitu, aku akan pergi. Kita akan bertemu kembali. Kami akan mengantarmu kembali, saudaraku. Terima kasih, saudara Agnirek. Agnisura tetap berdiri di ambang pintu utama, mengawasi keberangkatan mereka dengan tatapan yang penuh harap. Kapanpun kau ingin berkunjung, klan naga api akan selalu terbuka untukmu. Aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Terima kasih, kepala keluarga. Pintu kereta tertutup dan kereta itu kemudian melesat naik. Dari ketinggian, kediaman klan naga api yang berdiri kokoh dari dinding gunung menyala merah nampak seperti benteng pertahanan terakhir. Selama perjalanan pulang, Tori lebih banyak diam. Ia duduk menyandar sambil menatap pemandangan luar yang begitu cepat. Pikirannya terus berputar pada syarat pernikahan yang diajukan oleh Agnisura. Agnirek yang duduk di sampingnya memperlihatkan raut wajah Tori yang nampak sedang berpikir dengan keras. Bagaimana perasaanmu, saudara? Tentunya campur aduk. Aku bingung mengatakan hal ini kepada para istriku. Berjuanglah, saudaraku. Kereta terus terbang, melaju membelah awan tipis, menuju kembali ke arah penginapan benteng surga abadi tempat Tori tinggal sebelumnya. Berita mengenai pengakuan resmi dari klan naga api menyebar seperti api yang ditiup angin kencang ke seluruh penjuru benteng naga abadi. Atmosfer di dalam benteng yang biasanya tegang kini berubah menjadi penuh dengan spekulasi dan diskusi hangat di setiap sudut ruangan. Pada akhirnya,
manusia itu mendapatkan dukungan resmi dari Agni Sura. Itu berarti manusia itu memang layak menjadi bagian dari klan naga kita. Kalau klan naga api sudah mengakui, klan lain pasti akan bergerak. Sementara itu, di dalam kamar penginapannya yang tenang, Tori berdiri mematung di dekat jendela. Ia menatap ke arah halaman benteng yang sibuk, namun pikirannya masih tertuju pada syarat pernikahan yang diajukan oleh Agni Sura. Namun tiba-tiba, ia merasakan getaran energi yang sangat murni mendekati pintunya. Suara langkah kaki yang ringan dan teratur terdengar di lorong kayu. Siapa itu? Masuklah. Datang seorang utusan, kemudian ia berkata dan meletakkan satu tangan di dada sebagai sebuah penghormatan. Aku datang membawa undangan dari kepala keluarga klan Naga Salong, Salindra. Baiklah, aku akan segera pergi. Hari ini, jika kau bersedia. Tentu, aku bersedia. Kereta sudah menunggu di halaman timur. Silahkan ikut aku. Tori melangkah keluar, mengikuti utusan tersebut melewati lorong-lorong benteng yang kini terasa lebih sepi karena perhatian orang-orang mulai teralih ke gerbang utama. Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka tiba di halaman timur, sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh dinding kristal. Di sana sudah terparkir sebuah kereta yang sangat berbeda dari kereta klan api. Kereta itu warna putih cemerlang dengan aksen perak di setiap sudutnya. Kami akan membawa Anda ke Bukit Salong. Terima kasih atas tumpangannya. Kereta meluncur naik secara vertikal dengan sangat halus, hampir tidak terasa adanya guncangan. Angin bertiup kencang menerpa sisi kereta saat mereka menanjak menuju ketinggian. Dari atas, seluruh struktur benteng naga abadi terlihat semakin jelas. Menara-menara penjaga dan tembok raksasa nampak mengecil. Dan di kejauhan, sebuah bukit tinggi yang berdiri terpisah dari gugusan gunung api mulai terlihat. Bukit itu tidak tertutup salju ataupun tanah gelap, melainkan tampak bercahaya seolah-olah seluruh bukit itu sendiri adalah sumber cahaya putih keemasan. Beberapa menit kemudian, kereta mulai melambat saat mendekati puncak bukit. Di sana berdiri kompleks bangunan yang terbuat dari kristal transparan dan batu marmer putih yang sangat mengkilap. Di depan gerbang yang menjulang tinggi, seorang pria dengan postur tubuh yang sangat tegap menunggu. Ia menggunakan jubah panjang warna putih salju yang menjuntai hingga ke lantai. Pria itu melangkah maju menyambut Tori yang baru saja turun dari kereta. Selamat datang, Nak Tori. Terima kasih sudah mengundangku, kepala klan. Aku terlambat mengundangmu. Malah tanpa disangka Agni Sura lebih dulu. Dan aku sudah ingin berbicara langsung denganmu sejak lama. Mereka berdua kemudian berjalan memasuki area kompleks bangunan. Di sana, cahaya di tempat itu sangat terang. Suhu udaranya tetap terasa sejuk, sama sekali tidak terasa panas ataupun menyengat. Salindra berjalan dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Aku merasakan energi Salong dalam dirimu semakin kuat, Natori. Ya, aku terus berusaha memahami dan belajar lebih banyak tentang leluhur Salong. Itu pastinya bukan hal kecil, karena itu memang tidaklah mudah. Tuan Salindra cukup pandai menyenangkan orang. Ya, aku tahu sejak awal, kau memang yang terpilih. Silakan duduk. Salindra memperbaiki posisi duduknya. Wajahnya kini menjadi sedikit lebih serius saat memasuki topik utama. Jadi, kau sudah mendapatkan dukungan dari klan naga api? Ya, itu benar. Sungguh mengejutkan. Agni Sura memang tidak bisa ditebak. Aku harap ini tidak menimbulkan kecemburuan. Justru kau bisa menyatukan semuanya. Lihat saja, beberapa klan pasti akan mulai mengundangmu. Syukurlah jika begitu. Aku mendengar tentang alasan Agni Sura tiba-tiba memberikan dukungan padamu hanya karena persoalan mimpi. Ya, itu berkaitan dengan leluhur Sura Agni. Jika itu berkaitan dengan leluhur, jelas ini tidak bisa diabaikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang sangat ringan terdengar dari arah bangunan utama. Suara gesekan kain sutra yang halus terdengar saat seseorang itu mendekat. Seorang wanita naga muda berjalan dengan sangat anggun menuju ke arah mereka. Warna perak cerah yang hampir terlihat seperti cahaya yang membeku. Matanya tajam, berwarna biru langit,
nampak sangat tenang namun penuh dengan kecerdasan. Salendra menoleh ke arah wanita tersebut dengan bangga. "Ah, perkenalkan, ini adalah putriku, Sekira." Salam kenal Tuan Manusia. "Salam kenal, panggil saja aku Tori." Aku rasa rumor itu memang tidak dilebih-lebihkan. "Oh, ternyata kau pandai menilai anakku." "Baiklah, aku akan bicara secara langsung. Untuk mempererat hubungan antara klan naga cahaya dan dirimu, aku menawarkan putriku untuk menjadi istrimu." Tori memejamkan matanya sejenak, merasa bahwa situasi itu adalah pengulangan dari apa yang terjadi dari klan api semalam. Aku menghargai tawaran itu, tapi aku sudah memiliki istri." "Ya, lalu apa masalahnya? Putriku, apakah kau keberatan?" Sama sekali tidak, Ayahanda. Bagaimana? Kau mendengarnya kan, Nak Tori? Aku tidak bisa mengambil keputusan tanpa berbicara dengan para istriku. Syukurlah kau begitu menghargai istrimu. Kenapa? Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah. Justru aku beruntung jika bisa menjadi istrimu. Padahal kepala keluarga naga api juga aku ingin menikahi cucunya. Bagaimana aku harus menjawabnya? Itu adalah sesuatu hal yang wajar, apalagi untuk seseorang yang sepertimu yang akan menjadi sosok yang berpengaruh di masa depan. Salendra kemudian bangkit dari duduknya. "Tapi aku tidak akan memaksamu. Aku akan memikirkannya dan aku butuh waktu. Tentu saja aku akan menunggu jawabanmu itu." Aku harap jawabanmu tidak mengecewakan dan menyakitiku. Soal itu tidak perlu kau pikirkan. Apapun jawabanmu, aku tetap mendukungmu. Ada sesuatu untukmu, terimalah. Anda sungguh repot-repot untuk ini, kepala keluarga. Sama sekali tidak. Terima kasih, aku menghargai dukungan ini. Baiklah, aku rasa ini sudah cukup. Terima kasih telah datang. Justru, aku yang sangat berterima kasih, kepala keluarga. Sampai bertemu lagi. Aku tidak ingin jawaban yang mengecewakan. Sampai bertemu lagi. Beberapa hari setelah kunjungan dari klan Naga Salong, suasana benteng Naga Abadi berubah semakin tegang. Kesibukan dari gerbang utama tidak pernah berhenti. Dengan berbagai panji, klan naga yang berbeda berkibar saat rombongan diplomatik datang dan pergi. Para penghuni benteng kini selalu membicarakan Tori dalam setiap kesempatan, membuat atmosfer di koridor batu terasa sangat padat dan antisipasi. Di aula utama, beberapa utusan berdiri bergantian dengan sikap yang sangat formal. "Permisi Tuan Tori, utusan dari klan naga Sengi telah tiba." "Baiklah, antarkan mereka ke sini." "Siap." Kemudian utusan itu datang dan berkata, "Kepala keluarga telah mengundangmu ke wilayah kami." "Baiklah, aku akan datang." Dan beberapa saat kemudian di wilayah klan Naga Srengi. Selamat datang, Tori. "Salam, kepala keluarga Srengi." Aku, kepala klan Naga Srengi, telah memutuskan kami akan mundur dari pertarungan. Aku sudah melihat dan memahami semua tentangmu, dan aku sudah mendengar langsung dari Agnisura dan Salendra. Kepala keluarga terlalu tinggi menilaiku. Aku sungguh suka dengan sikapmu. Baiklah, aku tidak akan basa-basi. Ini adalah putriku Srengi. Aku akan mengatakan langsung, jika kau ingin pengakuan penuh dari klan Naga Srengi, maka menikahlah dengan putriku. Tori menarik napas panjang, merasakan udara dingin menusuk paru-parunya. Jawaban yang Tori berikan sama saja seperti lainnya, bahwa ia harus memikirkan hal itu dengan sangat matang dan tidak bisa memberikan keputusan sepihak karena ia sudah memiliki istri di dunianya. Hal ini sesuai dengan apa yang sebelumnya ia katakan kepada Salendra. Pertemuan itu berakhir dengan rasa hormat mutlak dari klan Srengi. Meskipun Tori belum memberikan jawaban pasti mengenai pernikahan, namun gelombang undangan yang tidak berhenti sampai di situ. Kepala keluarga lainnya juga menemui Tori di benteng Naga Abadi. Dan beberapa hari kemudian, utusan lain kembali datang ke penginapan.
seorang pelayan mengetuk pintu dan terburu-buru. Tuan Tori, utusan dari klan Naga Krilong dan Indra Kulong sudah menunggu. Tori menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia kemudian keluar dari kamar untuk menemui mereka di ruang tamu depan. Salam Tuan Tori, kepala keluarga dari klan Krilong telah mengundangmu ke Lembah Hijau. Salam Tuan Tori, kepala keluarga dari Indra Kulong juga ingin bertemu denganmu di Gua Bawah Tanah. Baiklah, aku akan menemui keduanya. Kepala keluarga dari klan Naga Krilong juga menawarkan agar Tori menikahi anaknya sebagai bentuk persekutuan abadi. Di sisi lain, kepala keluarga klan Indra Kulong juga meminta hal yang serupa. Ia ingin Tori menikahi putrinya. Semua itu diajukan sebagai persyaratan utama jika Tori ingin diakui secara resmi dan mendapatkan bantuan dari mereka. Hanya kepala keluarga Naga Guntur dan kepala keluarga Naga Tengu yang tidak mengundang Tori secara pribadi. Akan tetapi, kepala klan Naga Guntur sudah memberikan dukungannya secara terbuka, dan kini hanya tinggal dukungan dari kepala keluarga dari klan Naga Tengu yang belum didapatkan. Walaupun sebenarnya Tori sudah berhasil mengumpulkan 6 dukungan dari keluarga besar, prosedur tradisi kuno tentang tes kedewasaan harus tetap dilanjutkan hingga selesai. Tugas terakhir yang harus dihadapi Tori dalam tes tersebut adalah yang paling berbahaya. Tori dijadwalkan akan melawan petarung pilihan dari keluarga Naga Tengu. Lawannya adalah seorang naga racun yang sangat berbahaya yang dikenal mampu membunuh lawannya hanya dengan satu sentuhan atau hembusan nafas yang mengandung bisa mematikan. Hingga beberapa hari telah berlalu, hingga tes kedewasaan terakhir telah dimulai. Hari ini adalah akhirnya, walaupun sebenarnya pertandingan ini tidak diperlukan lagi. Itu benar. Dengan kata lain, 6 kepala keluarga telah mengakui Tori. Tapi pertandingan terakhir ini juga sebagai salah satu syaratnya, dan aku yakin Tori akan berhasil. Kau terlalu cepat mengakuinya, Salindra. Samojin akan menghajarnya. Lihat saja. Tengu Prana, aku tahu kau sebenarnya bisa saja mengakuinya. Kau hanya ingin melihat pertarungan, bukan? Kau sungguh mengerti aku, Bayusena. Setidaknya ini harus menjadi pertarungan yang menarik. Oh, ini terlalu membosankan. Aku tahu hasilnya akan seperti apa. Kita akan lihat bagaimana pertandingan kali ini. Semoga saja menyenangkan. Di tengah arena, Tori sudah berhadapan dengan musuhnya. Aku menghormati setiap anggota dari keluarga para naga, dan aku menghormati setiap lawan yang berdiri di depanku. Oh, kau sungguh percaya diri manusia. Ya, aku memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Maaf jika itu menyinggungmu. Angin di sekitar arena mulai berputar lebih kencang, menciptakan pusaran kecil di permukaan. 3 naga ilahi berdiri secara bersamaan dari singgasana mereka. Pertarungan ini akan menjadi ujian terakhir. Itu benar, walaupun sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Tapi sebagai ujian akhir tes kedewasaan, pertarungan akhir memang diperlukan. Sekarang sudah saatnya untuk memberikan keputusan. Ketiga naga ilahi itu mengangkat tangan mereka bersamaan. Ledakan energi yang sangat besar menyebar di tengah arena dan ke seluruh penjuru. Sebuah gelombang cahaya transparan terbentuk dengan cepat, menciptakan batas yang tidak terlihat mengelilingi seluruh arena pertandingan. Baiklah, pertarungan dimulai. Suasana di arena menjadi hening total selama beberapa detik. Tidak ada suara penonton maupun angin yang terdengar. Kemudian, kabut hijau kehitaman yang berkumpul di sekitar tubuh Samojin meledak keluar dengan tekanan tinggi. Dalam satu kedipan mata yang singkat, tubuh Samojin menghilang sepenuhnya dari pandangan mata. Penonton di tribun berteriak melihat kecepatan tersebut. Tori tetap diam berdiri di posisinya semula. Matanya bergerak cepat, menyapu setiap sudut arena dengan sangat tenang. Kabut tipis mulai menyebar merata di atas lantai.
warna hijau samar terlihat mengalir rendah menutupi permukaan lantai. Dari balkon kehormatan, para kepala keluarga mulai berkomentar. Teknik itu adalah teknik membunuh yang sangat cepat. Aku ragu, manusia itu bertahan. Itu adalah gaya bertarungnya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa Samojin adalah pembunuh terbaik dari klan naga. Jika manusia itu tidak memiliki pertahanan dan skill yang cukup untuk menghadapi seorang pembunuh, maka ini akan berakhir dengan cepat. Di tengah arena, suara langkah kaki yang tidak terlihat terdengar samar namun berpindah-pindah. Aku tahu kau adalah tipe menyerang diam-diam seperti pengecut. Apa yang kau katakan? Pengecut? Kau salah. Ini adalah teknik dan strategi. Tapi kau tidak akan menang hanya dengan bersembunyi. Ini adalah keahlianku. Saat aku muncul, kau mungkin sudah tamak. Setelah percakapan singkat itu, sosoknya menghilang ke dalam kabut. Kabut hijau arena semakin tebal dan pekat. Beberapa bagian lantai mulai menunjukkan perubahan warna menjadi kehijauan akibat tetesan racun. Jika kau pikir bersembunyi di balik kabut akan membuatku kehilangan pandangan, maka aku hanya perlu melenyapkannya. Tori mengangkat tombaknya tinggi-tinggi ke langit yang terbuka. Petir tiba-tiba menyambar dengan sangat keras dari atas. Gelombang energi yang dihasilkan mendorong seluruh kabut racun menjauh dari pusat arena dengan paksa. Bagus, sekarang kau membuatnya sedikit menarik, tapi usahamu hanya akan sia-sia saja. Kabut adalah bagian dari jiwaku. Benturan demi benturan mulai terjadi di sepanjang arena. Beberapa naga di tribun kehormatan berdiri dari kursi mereka untuk melihat lebih dekat. Samojin muncul sekilas di depan Tori dengan posisi tubuh yang rendah. Kau mulai kesulitan bukan? Ditambah sedikit goresan saja sudah cukup untuk membuatmu lumpuh. Dan kau terlalu mencolok dengan warna emasmu itu. Tapi aku masih berdiri hingga sekarang bukan? Samojin tidak lagi memberikan waktu. Ia langsung menyerang secara bertubi-tubi dengan kombinasi dua belatinya. Suara penonton kembali bersorak melihat Tori semakin tersudut. Dia semakin hampir mencapai batasnya. Lihat darah emas itu semakin banyak di lantai. Samojin akan menunjukkan bahwa teknik klan racun adalah yang paling mematikan. Lalu Samojin berhenti menyerang sejenak dan berdiri beberapa meter di depan Tori. Luar biasa, kau masih bisa bertahan. Aku akui itu. Tapi aku sama sekali tidak tersentuh. Hanya menunggu waktu saja kau akan tumbang. Namun, aku hanya ingin pertandingan ini tidak cepat selesai. Sungguh menyenangkan. Memang kurang seru jika kau tumbang lebih cepat. Samojin menghilang kembali ke dalam kabut. Tori berdiri diam di tempatnya selama beberapa detik. Tombak di tangannya masih bersinar aktif, namun terlihat jelas bahwa ia sedang berkonsentrasi penuh untuk membaca pola serangan Samojin. Serangan baru datang lagi ke arah kanan. Kau cepat, dan itu adalah fakta. Akhirnya, kau mengakuinya manusia. Apakah kau ingin menyerah? Belum terlambat. Tidak. Aku hanya perlu menyesuaikan gaya bertarungmu saja. Tanpa diduga oleh siapapun, Tori tiba-tiba melemparkan tombak emasnya lurus ke arah udara di atas arena. Apa yang kau lakukan tanpa senjata? Khatar, Nagasona! Senjata baru telah muncul di kedua tangannya. Sepasang belati naga kembar warna emas pekat dengan ukiran sisik naga yang mendetail menghiasi genggamannya. Tori menutup matanya sejenak. Nafasnya yang tadinya terengah kini berubah menjadi sangat stabil. Energi racun emas mulai menyelimuti kedua belatinya. Begitu kabut hijau milik Samojin bersentuhan dengan aura emas dari belati Tori, reaksi penolakan terjadi. Samojin menyipitkan matanya sambil mengamati perubahan senjata tersebut. Itu bukanlah aura api biasa. Sial, apakah kau meniru pergerakanku? Kau bukan satu-satunya yang bisa bergerak di dalam kabut. Hei, lihat itu! Manusia itu!
bisa mengimbangi kecepatan Samojin di dalam kabutnya sendiri. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menguasai teknik pergerakan tingkat tinggi seperti itu dalam waktu yang singkat? Ini bukanlah sekedar meniru. Dia memahami pergerakan dari dalam kabut. Tori dan Samojin sama-sama bergerak mundur. Bagaimana? Bagaimana kau bisa melakukannya, manusia? Kenapa bisa? Karena aku memang bisa melakukannya. Kau hanya seorang peniru. Tidak mungkin kau bisa menyamai kemampuanku. Tori tidak membuang waktu dan langsung membalas dengan serangan cepat ke arah bahu Samojin. Namun, Samojin berhasil menghindar dengan jarak yang sangat tipis. Akan tetapi, ujung belati emas milik Tori sempat menyentuh dan merobek bagian sisi bajunya. Asap tipis segera muncul saat energi racun emas dari belati Tori bersentuhan dengan kain pakaian Samojin. Dan kau berani memakai racun di hadapanku, sungguh menggelikan. Asal kau tahu, aku juga mendapatkan warisan dari leluhur naga Tengu, jadi jangan meremehkan aku. Serangan beruntun kembali terjadi di antara keduanya dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Di balkon kehormatan, mereka masih menyaksikan duel tersebut. Aku tahu manusia itu juga mendapatkan warisan leluhur Tengu, tapi bagaimana bisa ia meniru teknik Samojin? Aku rasa dia memang manusia yang istimewa. Tori dan Samojin saling memberikan dorongan energi yang sangat kuat hingga akhirnya terpental ke arah yang berlawanan. Menyebalkan, kau selalu meniru teknikku, tapi apa kau juga bisa meniru teknik pamungkasku? Aku tidak ingin mengeluarkannya. Aku harap kau tidak mati. Jika begitu, tunjukkan padaku, Samojin. Kau bisa mati dengan ini, manusia. Tidak masalah, tunjukkan saja. Baiklah, kau yang memintanya, manusia. Jangan salahkan aku. Detik berikutnya, tubuh Samojin menghilang sepenuhnya dari pandangan mata. Tidak ada bayangan yang tertinggal dan tidak ada suara langkah kaki yang bisa didengar. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau? Terima kasih telah mengajarkanku berbagai teknik yang unik. Jangan merasa menang hanya karena itu. Kau sudah mulai kehilangan ketenangan. Pertarungan akan segera berakhir. Diamlah! Kau sungguh kehilangan momentum dan kau akan kalah. Tidak akan! Kurang ajar. Kau benar-benar mencuri jurusku. Tidak, aku mempelajarinya. Sial, aku tidak akan menyerah. Kau sudah kehilangan senjatamu. Jika diteruskan, ini akan berbahaya. Aku masih bisa bertarung. Tidak, kita berhenti di sini. Kau sudah kalah. Sial. Baiklah, aku mengaku kalah. Pengakuan itu terdengar sangat jelas hingga ke seluruh penjuru. Penonton di tribun terdiam selama beberapa detik. Kemudian, sorakan terjadi dengan sangat dahsyat dan mengguncang langit. Luar biasa, seorang manusia benar-benar memenangkan ujian terakhir ini. Manusia itu menang. Ini mustahil. Ini akan menjadi sejarah baru bagi dunia naga. Kemudian, ketiga naga ilahi melayang turun secara perlahan ke tengah arena pertandingan. Salah satu naga ilahi berbicara dengan suara yang sangat berat dan bergema ke seluruh penjuru. Pertarungan telah selesai. Pemenang telah ditentukan. Tori telah memenangkan pertarungan. Mulai hari ini, Tori telah resmi menjadi bagian dari klan naga. Dan ia akan membentuk klannya sendiri sebagai kepala keluarga naga emas. Keluarga ke-8 yang setara dengan 7 keluarga besar. Seberkas cahaya mulai turun dari langit dan menyentuh dahi Tori secara langsung. Aura emas yang sangat hangat menyebar ke seluruh arena, memulihkan retakan kecil di lantai. Penonton di seluruh tribun bersorak tanpa henti dengan suara yang memekakan telinga. Tori berdiri tegak di tengah arena
dengan sebuah mahkota emas yang kini melingkar di kepalanya. Tubuhnya masih dipenuhi dengan luka dan sisa racun yang masih menetes perlahan. Samojin berdiri beberapa langkah di belakangnya sambil menatap Tori dengan ekspresi serius. Namun, sudah tidak ada lagi rasa kebencian di matanya. Langit di atas arena naga langit dipenuhi dengan cahaya emas yang benar-benar indah. Sorak-sorai dari ribuan orang terus menggema memenuhi cakrawala. Beberapa waktu kemudian, di suatu tempat, ruangan pribadi para kepala keluarga berada di tengah terdalam kompleks arena. Ruangan itu memiliki bentuk melingkar sempurna dengan skala yang sangat luas. Suasana di dalam ruangan seketika menjadi hening selama beberapa detik. Tidak ada suara selain deru energi yang samar dari balik dinding. Agnisura, sang kepala keluarga naga api, berdiri lebih dulu. Ia menatap lurus ke arah Tori yang berdiri di tengah ruangan. "Sekarang, giliran kami menagih jawabanmu." Mendengar ucapan itu, semua kepala keluarga yang hadir secara serempak memalingkan pandangan ke arah Tori. Tori tidak membuang muka. Ia menatap balik setiap kepala keluarga satu persatu dengan sorot mata yang tenang dan stabil. Salendra, kepala keluarga naga cahaya, tersenyum ringan menatap Tori. "Kami sudah sepakat. Karena Agnisura yang pertama memberikan tawaran, maka Tori harus menikahi Agnisupi, cucu Agnisura." "Jika saja aku tahu lebih awal, aku pasti lebih dulu dari Agnisura." "Cih, kita semuanya tentunya sudah menyetujuinya, bukan?" "Aku tidak keberatan. Klan api selalu cepat dalam urusan seperti ini." "Aku tidak keberatan. Lagi pula, aku juga tidak punya anak perempuan untuk dijodohkan dengannya." "Agnisupi telah menerimanya, dan aku rasa ia juga tertarik padamu, Tori. Bagaimana dengan keputusanmu?" "Saya minta waktu 1 hari untuk bicara dengan para istriku. Mereka berhak tahu sebelum aku mengambil keputusan." Hal itu masih bisa dimaklumi. "Dan aku rasa keputusan ini akan menjadi keputusan yang sulit baginya." "Tentu, kau memiliki waktumu. Kami akan menunggu jawabanmu secepatnya." "Aku akan segera memutuskannya." "Keputusanmu akan menentukan, dan kau tahu Tori, melalui pernikahan ini, kau baru akan diakui sepenuhnya sebagai bagian dari kami." "Baiklah, aku mengerti." "Segeralah, kau rayu para istrimu dan ambil keputusan segera." "Aku yakin para istrimu akan mengerti. Dan ini adalah kesempatan terbaikmu, manusia." "Baiklah, aku rasa ini sudah cukup. Kita akhiri pertemuan ini." Tori segera melangkah keluar dari ruangan tersebut tanpa menoleh sedikit pun. Kemudian, ia menghentikan langkahnya tepat di tengah koridor. Ia berdiri diam sejenak dan menghela nafas panjang untuk melepaskan beban pikiran yang mengganjal di dadanya. Sudah saatnya aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada semuanya. Ia mengambil buku jiwa dan mulai membukanya. Sial, kenapa aku sangat gugup sekali. Cahaya emas yang sangat terang menyambar keluar dari dalam buku yang terbuka. Angin secara tiba-tiba muncul dari koridor yang tertutup, membuat jubah Tori berkibar dengan kencang. Cahaya emas tersebut mulai membungkus seluruh tubuh Tori, mulai dari ujung kaki hingga naik ke atas kepala. Secara perlahan, Tori mulai memudar dan menjadi transparan. Cahaya emas yang membungkusnya menyusut dengan cepat menjadi satu titik kecil yang sangat terang. Sementara itu, di lokasi lain, di mana Yuda dan Wataru berada, angin malam berembus pelan di depan benteng tengkorak. Udara terasa dingin menusuk kulit. Di depan sana, dinding hitam menjulang tinggi. Susunan batu kasarnya tidak rata, penuh dengan lumut kering dan goresan senjata. Di atas tembok, obor menyala dengan rapi, warna merah gelap yang menari tertiup angin. Beberapa penjaga berjalan bolak-balik. Mereka menggenggam tombak dan pedang besar. Cahaya obor memantul pada sirap besi mereka yang berkarat. Gerbang utama bawah mereka tertutup rapat. Sebuah lambang tengkorak raksasa terukir tepat di tengah gerbang yang tebal. Yuda dan Wataru
merunduk di balik reruntuhan batu besar. Jarak mereka dengan gerbang sekitar 100 langkah. Tanah di sekitar mereka gundul, hanya ada bekas roda kereta yang dalam dengan ribuan jejak kaki yang membeku di tanah kering. Wataru menatap lurus ke arah dinding itu, matanya menyipit, mencoba menghitung jumlah penjaga. Paman, sepertinya kita tidak mungkin menerobos langsung. Ya, penjagaan terlalu rapat. Bahkan dari sisi kanan dan kiri ada menara pengawas. Di atas menara, suara para penjaga terdengar jelas. Mereka berbicara dengan nada keras dan tertawa. Tiba-tiba, suara benturan benda keras terdengar dari balik dinding. Botol kaca pecah berkeping-keping. Suara itu diikuti oleh sorakan liar dari dalam benteng. Wataru tetap mengamati pergerakan para penjaga di atas tembok yang mulai berjalan menjauh dari posisi mereka. Jika kita mendekat 50 langkah saja, mereka pasti sadar, Paman. Ya, aku tahu, Wataru. Yuda memandang ke arah gerbang itu, lalu mengalihkan pandangannya ke sisi kiri benteng yang sedikit gelap karena bayangan menara. Kita butuh cara untuk masuk tanpa terlihat. Paman, apakah kau punya ide? Yuda terdiam beberapa detik. Ia memperhatikan ritme patroli para penjaga. Detak jantungnya terasa selaras dengan suara langkah kaki di atas sana. Langkah itu terdengar teratur di atas tembok. Yuda menggeleng pelan sambil menghembuskan nafas panjang. Ini tidak akan mudah, Wataru. Tiba-tiba, udara di belakang mereka bergetar hebat. Suara mendengung muncul dari kekosongan. Sebuah lingkaran hitam muncul begitu saja di udara. Permukaannya berputar perlahan, seperti pusaran air yang gelap dan mengeluarkan asap tipis yang berbau tanah basah. Tanah di sekitar reruntuhan itu bergetar ringan, membuat debu mulai berterbangan. Wataru langsung bereaksi. Ia mencabut pedangnya dengan cepat. Besi pedangnya berdenting saat keluar dari sarungnya. Siapa itu? Yuda berbalik dengan cepat. Ia memasang kuda-kuda rendah dan bersiap menyerang apapun yang keluar dari lubang hitam itu. Dari dalam portal itu, dua sosok melangkah keluar dengan santai. Langkah kaki mereka ringan, seolah tidak membawa beban. Mas Yuda, ini aku Rio. Yuda menurunkan tangannya perlahan. Ketegangan di bahunya sedikit mengendur saat melihat wajah yang dikenalnya. Kau membuatku kaget saja, Mas Rio. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau harus tetap menjaga di benteng surga? Rio tersenyum lebar. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jubah hitamnya yang nampak sangat gelap. Hehehe, apa-apaan? Di sana kan sudah ada 3 leluhur tua. Aku kemari untuk membantu kalian. Benarkan, Krepa? Sah, itu benar. Itu benar. Ini menarik. Aku suka. Hehehe. Wataru menurunkan pedangnya. Bagaimana kalian bisa menemukan kami? Rio tidak menjawab dengan kata-kata pada awalnya. Ia hanya menunjuk ke arah Yuda dengan dagunya sambil menyeringai. Hehehe, aku mengikuti kalian dari awal. Dan sekarang, aku rasa kalian kesulitan bukan masuk ke dalam benteng tengkorak? Menyelinap adalah keahlianku. Ya, aku mengakuinya. Mohon bantuannya, Mas Rio. Rio melangkah mendekat ke arah Yuda dan Wataru. Ia mengangkat tangan kanannya ke udara. Seketika itu juga, bayangan di bawah kaki mereka mulai bergerak dan memanjang dengan liar. Bayangan itu naik ke udara, memadat dan membentuk helaian kain hitam pekat yang tidak memantulkan cahaya sedikit pun. 2 jubah hitam terbentuk sempurna di hadapan mereka. Rio mengambil jubah itu dan menyerahkannya kepada Yuda dan Wataru. Sekarang, pakailah ini. Wataru menerima jubah itu. Kainnya terasa dingin dan sangat ringan. Saat ia mengenakannya, tubuhnya seolah-olah tertutup oleh kabut gelap yang menyatu sempurna dengan udara malam yang pekat. Yuda memasang jubahnya dengan cepat. Ia merasakan hawa dingin tipis menyelimuti permukaan kulitnya, memberikan sensasi sejuk yang aneh. Rio berbicara dengan suara yang sangat pelan. Kalian akan aman menggunakan jubah marah, asalkan kalian tidak bertindak kelewatan. Sah, kita masuk. Ayo kita masuk. Ini pasti seru. Hehehe. Mereka kemudian mulai bergerak meninggalkan reruntuhan batu. Mereka berjalan mendekati gerbang dengan langkah yang sangat tenang. Kaki mereka menapak di atas tanah tanpa menimbulkan suara gesekan sedikit pun.
Saat ada penjaga di atas tembok yang menoleh ke arah bawah, mereka terus berjalan tanpa berhenti. Namun, para penjaga itu tidak melihat apapun kecuali kegelapan malam. Seorang penjaga di atas tembok meregangkan tubuhnya dan menguap. Wah, sepi sekali malam ini. Ya ini lebih baik kan? Yuda dan Wataru terus berjalan hingga mereka sampai tepat di bawah gerbang kayu yang besar. Dari jarak sedekat itu, ukiran tengkorak terlihat sangat mengerikan, dikerjakan dengan pahatan yang kasar namun mendetail. Ryo mengangkat tangannya lagi ke arah dinding yang vertikal. Bayangan hitam yang ada di dinding mulai memanjang dan mengeras, membentuk tonjolan-tonjolan kecil yang berfungsi sebagai pijakan. Yuda lebih dulu bergerak. Ia memanjat dinding itu dengan lincah. Kakinya menapak pada pijakan bayangan yang ternyata sangat kokoh seperti batu. Wataru mengikuti tepat di belakangnya dengan gerakan yang sama cepatnya. Mereka merayap naik hingga mencapai bagian pintu atas gerbang. Di atas sana, dua orang penjaga berdiri hanya berjarak beberapa langkah dari posisi mereka mendarat. Namun, kedua penjaga itu tetap diam, tidak menyadari bahwa ada tiga sosok berjubah hitam yang baru saja melompati pagar tembok di samping mereka. Ryo memberikan isyarat dengan lambaian tangan agar mereka tetap merunduk. Mereka bertiga kemudian menunduk dan mengintip ke arah area dalam benteng. Pemandangan di dalam sangat berbeda dengan kesunyian di luar. Halaman luas benteng itu dipenuhi oleh banyak orang. Mereka berpakaian kasar, sebagian besar mengenakan rompi kulit dan celana kain yang dekil. Sebagian dari mereka membawa pedang di pinggang, sementara yang lain duduk di sekitar meja kayu panjang sambil minum dari cangkir besar. Tawa keras dan suara gaduh terdengar dari berbagai sudut halaman. Di tengah halaman, seorang pria bertubuh besar menarik tangan seorang wanita secara paksa. Wanita itu meronta, kakinya diseret ke atas tanah yang kotor. Wanita itu berteriak sambil berusaha melepaskan genggaman tangan pria itu. Lepaskan aku. Diam dan ikut saja kau, jalang! Beberapa pria lain yang duduk di dekat sana bukannya menolong, justru bersorak kegirangan dan memberikan semangat kepada pria bertubuh besar itu. Tiba-tiba, sebuah botol dilempar dan menghantam tiang kayu di dekat sana. Kaca botol itu hancur berantakan. Wataru yang melihat kejadian itu dari atas tembok menggenggam pagar batu dengan kuat dan sangat kencang hingga tangannya gemetar. Yuda memperhatikan situasi di bawah dengan wajah yang tegang. Ia melihat jumlah musuh yang terlalu banyak jika mereka harus bertempur secara terbuka. Ryo mengepalkan tangannya kuat-kuat. Bayangan hitam yang ada di sekitar kakinya mulai bergerak liar, seolah-olah merespon emosi yang sedang ia rasakan. Yuda menyadari perubahan pada aura Ryo. Ia segera menoleh cepat ke arah rekannya itu. Mas Ryo, jangan gegabah. Kita tidak bisa membantu mereka saat ini. Tujuan kami adalah Tang Yin. Ryo menatap ke bawah dengan rahang yang mengeras. Matanya menatap tajam ke arah pria yang sedang menyeret wanita itu. Aku tahu, tapi aku tidak bisa diam saja melihat kejadian seperti ini. Kalian pergilah, aku akan membuat keributan di sini, dan kalian berdua bisa fokus dengan tujuan kalian. Wataru menatap Ryo dengan rasa khawatir yang jelas di matanya. Paman Ryo, apakah aku akan baik-baik saja dengan Krepa? Hehehe, tenang saja, aku akan baik-baik saja Wataru. Aku suka seperti ini. Hehehe. Yuda menatap Ryo selama beberapa detik. Ia tahu ia tidak bisa mengubah keputusan Ryo jika sudah seperti itu. Akhirnya Yuda mengangguk dengan pelan. Baiklah, terima kasih Mas Ryo. Kami akan pergi. Wataru, ayo. Baik paman. Ryo kemudian menunjuk ke arah sisi dalam benteng yang tidak terjangkau oleh cahaya obor. Sebuah gang sempit di antara gudang-gudang kayu. Di sana adalah jalur tercepat menuju bagian tengah. Tang Yin kemungkinan besar ada di bangunan utama. Baiklah, kami akan menuju ke sana. Terima kasih. Hati-hatilah kalian berdua. Tanpa membuang waktu lagi, Yuda dan Wataru bergerak turun dari sisi dalam benteng. Mereka menggunakan pijakan bayangan yang disediakan oleh Ryo untuk menapak turun. Mereka mendarat di tanah tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, mereka langsung menghilang
ke balik bangunan kayu yang gelap di sisi kiri halaman. Beberapa pria di halaman masih tertawa keras dan menenggak minuman mereka. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa dua penyusup telah berhasil menyelinap masuk ke dalam jantung pertahanan mereka. Di atas gerbang, Rio dan Krepa masih berdiri berdampingan. Rio menatap tajam ke arah kerumunan orang-orang yang ada di bawahnya. "Krepa, sudah saatnya kita main-main." "Sah, aku suka, aku suka." Rio mengangkat kedua tangannya perlahan ke arah depan. Seketika itu juga, bayangan yang berada di bawah kaki para pria yang sedang berpesta itu memanjang dan bergerak secara tidak wajar. Namun mereka terlalu mabuk untuk menyadarinya. Krepa mulai menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai larut dan menyatu ke dalam kegelapan jubahnya sendiri. Hingga akhirnya, ia benar-benar lenyap dari pandangan. Dua sosok itu menghilang sepenuhnya dari atas gerbang benteng. Mereka bergerak masuk ke dalam kerumunan di benteng tengkorak tanpa meninggalkan jejak ataupun suara. Lorong dalam benteng tengkorak dipenuhi suara tawa yang kasar, teriakan yang tidak jelas, dan dentingan gelas yang saling beradu. Obor minyak menempel pada dinding batu yang lembab dan berlumut. Cahaya apinya yang bergetar menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Bau alkohol yang tajam dan bau anyir darah bercampur menjadi satu di udara yang terasa pengap. Yuda dan Wataru bergerak dengan sangat hati-hati di antara bayangan tembok. Mereka masih mengenakan jubah marah yang menyerap cahaya di sekitarnya. Tubuh mereka nyaris menyatu dengan kegelapan lorong. Beberapa pria bersenjata lewat tepat di samping mereka tanpa sedikit pun menyadari keberadaan dua sosok itu. Di sebuah sudut halaman yang luas, dua orang pria sedang bergulat dengan hebat. Pukulan keras mendarat dari rahang satu pria ke satu lainnya. Meja kayu di dekat mereka hancur saat salah satu pria terbanting ke atasnya. Suara tawa pecah dari sekelompok pria yang berdiri melingkar menonton perkelahian itu. Mereka bersorak dengan mengacungkan botol minuman ke udara. Wataru berjalan dengan langkah ringan sedikit ke belakang Yuda. Ia menatap ke sekeliling dengan waspada. "Kita sudah hampir sampai di tengah benteng, tapi tidak ada tanda-tanda istana utama, Paman." Yuda memperhatikan barisan bangunan di sekitar mereka. Ada barak-barak kayu yang panjang, gudang logistik, dan beberapa rumah kecil yang berdiri tidak teratur dengan jarak yang sempit. "Kita akan terus bergerak, Wataru." Langkah mereka berhenti sejenak ketika beberapa penjaga lewat dengan membawa tombak panjang. Langkah kaki mereka berat dan menghantam lantai. Setelah para penjaga itu menjauh, Yuda berhenti di sebuah sudut lorong yang lebih sepi dan gelap. Ia melepaskan tudung jubahnya sedikit. "Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Kita harus berbaur." Wataru melihat ke arah kerumunan yang semakin ramai di depan mereka. Cahaya api unggun besar membuat area itu sangat terang. "Bagaimana caranya, Paman? Kita pasti akan ketahuan." "Kita harus menyamar. Kau tetaplah di sini, Wataru." "Baik, Paman. Aku akan menunggu di sini. Hati-hatilah, Paman." Yuda melangkah menjauh, masuk ke dalam lorong yang lebih sempit dan becek. Suasana di sana lebih gelap karena tidak ada obor yang menyala. Tidak banyak orang yang berlalu lalang di area belakang itu. Di ujung lorong yang buntu, terdengar suara tawa rendah yang serak. "Jalang, aku sudah menunggu sejak lama. Sekarang kau harus melayani kami." Yuda segera berhenti di balik sudut. Ia mengintip dengan satu mata untuk melihat situasi. Dua orang pria berpakaian kumal sedang memegang tangan seorang wanita di depan sebuah pintu kayu tua. Wanita itu terdorong kasar hingga punggungnya menghantam dinding. Pria yang satunya lagi menyingkir lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. "Itu benar, kau selalu menempel pada komandan. Sekarang giliran kami." Wanita itu tertunduk lemah. Ia tidak melakukan perlawanan dan hanya berbicara dengan nada yang pasrah. "Tolong, jangan terlalu kasar." "Malam ini kami akan merawatmu." Salah satu pria itu mulai meraba tubuh wanita itu dengan tangan yang kotor. Tiba-tiba bayangan di lantai mulai bergerak dengan cepat. Yuda
melangkah keluar dari kegelapan dengan gerakan yang sangat tiba-tiba. Mandau di tangan kanannya bergerak membentuk garis melingkar yang tajam. Mata Mandau itu menebas leher dengan sangat bersih. Kepala pria itu terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan suara yang berat. Kepala itu menggelinding beberapa meter. Tubuh kepala itu ambruk seketika. Darah segar menyembur keluar dari lehernya dan mengotori dinding batu di belakangnya. Pria kedua yang masih hidup membelahkan matanya dengan sangat lebar. Ia mencoba untuk berteriak, "Hei, apa yang kau?" Yuda tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Ia menebaskan mandaunya kembali dengan tenaga penuh. Dua manusia itu ia penggal tanpa berkedip sedikit pun. Tubuh pria kedua roboh di samping temannya dengan suara yang tidak terlalu keras. Wanita yang tadinya terdorong ia jatuh tertunduk di lantai yang dingin. Tubuh wanita itu kini berlumuran cipratan darah dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan melihat pemandangan di depannya. Yuda berdiri tegak di depan wanita itu. Mandau di tangannya masih meneteskan darah merah kental ke lantai. Wanita itu segera menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk menahan teriakan yang hampir keluar. Yuda melangkah mendekat dan mengarahkan ujung mandaunya yang tajam tepat ke leher wanita itu. "Lebih baik kau diam, berteriak maka kau akan mati."